Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di Sekolah Minggu GKI Immanuel Malang. Nah, hari ini kita mau beribadah nih. Kita juga mau memuji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu untuk mengawali ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu kami dapat ibadah lagi pada hari ini. Ya Tuhan, Tuhan tolong kiranya kami dapat beribadah dengan baik, kami dapat memuji Tuhan dengan baik, dan juga kami dapat duduk dengan tenang, kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan tolong kiranya Roh Kudus dapat memberikan kami pengertian pada firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, pada waktu sehabis hujan, apa yang kita lihat? Kita melihat pelangi di langit. Kemudian kok malam hari, kalau nggak mendung, kita melihat apa? Kita melihat bintang. Nah, semua itu diciptakan Tuhan dan sangat indah, bukan? Nah, begitulah kasih Tuhan kepada kita. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah, oh Indah. Oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Teman-teman semuanya, nah kita sekarang tahu bukan kalau Tuhan itu mengasihi kita. Nah, apa sih tanda-tandanya? Yang paling indah adalah Tuhan mati di atas kayu salib buat kita. Mari teman-teman kita mau agungkan nama Dia. Mari kita menyanyikan lagu Yesus disalib karena cinta saya. Karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapusnya. Teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita dengan kita menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Dia hidup, ku ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kembali kami boleh bangun pada pagi hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan. Dan saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Urapi hamba-Mu supaya Tuhan sendiri yang boleh memampukan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memberikan pengertian bagi setiap kami, supaya kami boleh mengerti, boleh memahami, boleh akhirnya mengubah tingkah laku kami yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Bantu kami ya Tuhan menjadi anak Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya suatu saat adik-adik ketemu Lose kemudian bawa tas seperti ini gitu ya, ketemu enggak tahu papasan di jalan, apa yang kemudian adik-adik katakan kepada Lose? Mungkin adik-adik berkata, Lose mau kemana gitu ya, ngapain gitu ya, misalnya begitu ya. Mungkin berbagai pertanyaan bisa adik-adik tanyakan kepada Lose. Nah menariknya di sini kita hari ini akan belajar kisah yang hampir sama, yaitu Tuhan Yesus itu ceritanya akan pergi ke suatu tempat dan murid-murid mempertanyakannya. Nah kisah ini ada di kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-6. Namun sebelum kita membaca ayat ini, apakah adik-adik sudah bawa Alkitabnya? Ayo coba cepat bawa Alkitabnya, kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Sebelum membaca ayat ini, sebenarnya saat itu Yesus tahu bahwa masa dia akan disalib itu sudah dekat. Sehingga dia perlu mempersiapkan hati murid-muridnya karena sebentar lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Nah, supaya lebih jelasnya ceritanya tentang bagaimana, supaya kita bisa mengerti ceritanya, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Nah, silakan adik-adik buka Alkitabnya ya. Nah, kalau kita sudah menemukannya, Lose akan bacakan buat setiap kita. Judulnya Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan sampai di sini dulu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian yang tadi Lose baca, itu dimulai dengan ayat pertama, janganlah gelisah hatimu. Nah, sebenarnya artinya adalah apa? Supaya kalau nanti Tuhan itu meninggalkan mereka, murid-murid diminta untuk tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, tidak merasa gelisah. Ya, mengapa demikian? Karena
mereka perlu percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah Bapa, percaya juga kepada Yesus. Maksudnya adalah apa? Bahwa apa yang telah Allah firmankan itu benar. Dan bahwa ia selalu melakukan apa yang sudah difirmankannya. Maksudnya begitu. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Murid-murid hanya perlu percaya hanya kepada Allah Bapa dan juga kepada Yesus. Nah, di dalam ayat yang kedua sampai di 3 dikatakan di sini bahwa Yesus itu akan pergi ke rumah Bapa di surga. Maksudnya itu untuk apa? Ternyata di situ dikatakan di dalam ayat yang kedua B, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Menarik sekali ya. Yesus mempersiapkan tempat bagi murid-muridnya. Jadi Yesus pergi dulu ke rumah Bapa di surga. Luar biasa ya. Jadi bagi murid-murid mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah lagi. Dan setelah itu dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dan apabila Yesus itu telah pergi ke rumah Bapa itu dan telah menyediakan tempat bagi murid-murid, maka Yesus itu akan datang kembali dan membawa murid-murid itu ke tempatku, yaitu rumah Bapa yang di surga. Supaya di tempat di mana Yesus berada, di situ juga ada murid-murid. Menarik sekali ya. Nah, di dalam ketidakmahatauannya, Thomas kemudian bertanya kepada Yesus. Itu ada di ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, menariknya, Yesus kemudian meresponi pertanyaan Thomas dengan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya apa? Artinya bahwa hanya melalui Yesus murid-murid itu dapat pergi ke rumah Bapa di surga. Artinya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan seseorang itu mendapatkan keselamatan dan akhirnya mereka boleh merasakan indahnya rumah Bapa di surga. Surga suatu tempat yang begitu nyaman, surga begitu indah. Karena di sanalah orang-orang percaya itu berkumpul bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Mengadakan persekutuan yang indah sesama orang setiman dengan Bapa di surga selama-lamanya. Di sana tidak ada penderitaan. Di surga itu tidak ada yang namanya sakit penyakit. Tempat yang begitu luar biasa yang diidamkan banyak orang. Nah, surga itu atau dikatakan sebagai hidup yang kekal itu merupakan satu tempat yang indah yang boleh dinikmati setiap orang percaya sampai selama-lamanya. Luar biasa ya. Nah, untuk bisa masuk di rumah Bapa di surga itu hanya satu-satunya jalan, yaitu hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa Dia itu sudah mati buat setiap kita. Dia sudah melakukan karya yang begitu luar biasa dengan menebus kita dari dosa-dosa kita. Sehingga kita beroleh kasih karunia, mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan kehidupan yang indah sekali. Nah, Yohanes pasal 3 ayat 16. Salah satu bagian firman Tuhan yang begitu terkenal. Mungkin adik-adik tahu ya. Nah, silakan. Kalau adik-adik bisa tahu siapa yang bisa menghafal ayat ini.
Yohanes 3 ayat 16. Ayo, siapa yang bisa hafal? Oke, betul. Kita akan sama-sama bacanya ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Bunyinya bagaimana? Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa ya, percaya kepada Kristus dan hanya melalui Dia sajalah kita beroleh keselamatan. Kita boleh menikmati surga. Nah, tentunya ketika kita beroleh keselamatan itu bukan karena usaha kita sendiri, tetapi karena kasih karunia Allah. Karena anugerah Allah yang membuat kita itu boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, kalau kita lanjutkan kembali ya di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Ini menarik. Mengapa ketika tadi dikatakan bahwa Yesus akan menyediakan tempat buat murid-murid ya. Nah, di sini selanjutnya selain Tuhan itu akan menyediakan tempat, dikatakan bahwa kalau nanti aku tuh pergi meninggalkan kamu semua ini gitu ya, murid-muridnya. Dikatakan bahwa ayat yang ke-16 dari Yohanes pasal 14, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Menarik ya. Nah, ini sebenarnya siapa? Nah, ketika tadi Tuhan mengatakan kepada murid-murid bahwa mereka tidak usah gelisah, takut, khawatir, aku akan menyediakan tempat di surga buat setiap kamu yang percaya. Selain itu, Tuhan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini akan menyertai mereka, akan bersama-sama dengan mereka dan diam di antara mereka. Nah, Roh Kudus ini merupakan Allah pribadi yang ketiga, pribadi Allah yang ketiga, yang nantinya akan membuat orang-orang itu bisa menginsyafi dosa-dosanya. Roh Kudus ini berperan sebagai penolong yang menyertai umat percaya, yang diam di antara setiap mereka yang percaya kepada Kristus. Jadi Roh Kudus ini akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya sebagai penolong. Dan melalui Roh Kudus inilah seseorang itu bisa menginsyafi dosanya. Dan akhirnya melalui Roh Kudus inilah seseorang itu boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Indah ya ayat firman Tuhan ini. Nah, dosa mau nanya kepada setiap adik-adik. Kalau kalian suatu saat Tuhan panggil meninggal dunia, apakah adik-adik yakin bahwa adik-adik sudah mendapatkan surga? Adik-adik akan menuju ke surga, bukan yang ke lain. Menuju ke rumah Bapa, menerima hidup kekal. Apakah adik-adik semua yakin bahwa pasti masuk surga? Nah, firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kepada setiap kita. Kita ini tidak berarti, kita ini sudah berdosa. Sebenarnya kita ini layak mendapat hukuman di neraka. Tetapi sekali lagi, karena kasih karunia kita itu boleh diselamatkan. Itu bukan karena hasil usaha pekerjaan kita. Karena kita seorang pun tidak ada yang boleh dikatakan baik. Tidak ada, semua sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu ada di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Nah, adik-adik,
Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, itu berarti karena kasih karunia, bukan karena kebaikan kita. Jadi di dalam Yohanes tadi yang sudah Lose baca, kita hanya perlu mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Supaya kita beroleh keselamatan, Yesus sudah menggantikan kita untuk mati di kayu salib, menebus kita. Nah, apakah kita hanya menganggap hal ini sepele? Oh ya, memang Yesus mati ya sudahlah. Tapi ingatlah bahwa Yesus itu sudah membayar kita, sudah menebus semua dosa-dosa kita. Kasih karunia diberikan bagi kita. Masakan kita itu tidak mau menerima kasih karunia itu. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, yaitu merayakan bagaimana Yesus itu bangkit dari kematian. Setelah sebelumnya Yesus mati disalibkan. Nah, adik-adik, saat ini waktunya kita sama-sama boleh merenungkan diri di hadapan Tuhan. Siapakah diri kita ini? Kita nggak ada yang lebih baik. Lose pun nggak lebih baik. Lose juga berdosa. Tapi Lose yakin percaya hanya karena kasih karunia Lose bisa diselamatkan. Lose menerima keselamatan dan Lose punya keyakinan. Kalaupun hari ini Lose dipanggil Tuhan, Lose akan menuju ke surga. Bukan ke tempat yang lain, tetapi ke surga. Rumah Bapa di surga yang sudah disediakan Yesus buat setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, biarlah hari ini kita boleh sama-sama belajar ya adik-adik ya, untuk tetap melihat arti pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Bagi adik-adik yang belum pernah mengambil tekad untuk percaya kepada Tuhan, saat inilah waktunya kita sama-sama berdoa, menyerahkan setiap kita, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bagi yang sudah percaya kepada Tuhan, tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Roh Kudus yang sudah diberikan di dalam diri kita ketika kita percaya akan memampukan kita menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan dengan lebih baik lagi. Nah, saat ini mari kita sama-sama berdoa untuk yang belum pernah mengambil komitmen percaya kepada Tuhan Yesus. Mari Lose ajak setiap kita berdoa bersama-sama, ikuti kata-kata Lose ya. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah melihat Tuhan begitu mengasihi kami. Engkau boleh mati bagi setiap kami. Ampuni aku yang berdosa ini ya Tuhan. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Tolong bantu aku Tuhan, untuk aku boleh menjadi anak Tuhan yang benar-benar punya hidup yang indah. Mampukan kami ya Tuhan, tolong kami mau tetap mengasihi Engkau seumur hidup kami. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan pemeliharaanmu. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Selanjutnya, Lose juga mengajak kita sama-sama semuanya ya, yang sudah percaya kepada Tuhan, mari Lose akan memimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami yang sudah percaya kepada Engkau boleh tetap memegang iman percaya kami, supaya kami tetap menjadi anak Tuhan seumur hidup kami. Biarlah kami tetap meyakini bahwa hidup kekal yang sudah Engkau berikan itu begitu luar biasa. Sehingga ketika kami nantinya Tuhan panggil, kami punya keyakinan bahwa kami akan memperoleh surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami mengingat juga kalau ada keluarga kami mungkin ada yang belum percaya kepada Engkau. Tuhan, kami merindukan mereka boleh percaya juga suatu saat nanti. Pakailah hidup kami boleh jadi kesaksian dan berkat. Kami menyerahkan studi kami menyerahkan keluarga kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa hanya di dalam Yesus saja kita memperoleh keselamatan. Yuk teman-teman, kita meresponnya dengan kita memberikan persembahan. Caranya gimana? Kita bisa mentransfer ke nomor rekening di atas atau QR barcode di atas. Atau teman-teman bisa menabung di rumah dan jikalau sempat bisa dibawa ke gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Yesus selalu